Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir, naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ittiba'a wajhillah wa maradatihi wa thawabi hukmihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, santri-santri Baitul Quran yang berbahagia, di mana saja Anda berada di pagi hari ini dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk habis hujan semalam. Kita merasa kesejukannya menyelimuti kulit-kulit kita hingga terasa nikmat untuk tidur. Akan tetapi terhalangi juga kenikmatan tidur itu dengan harusnya kita dalam belajar. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tidak siap dengan bercapai-capai atau merasa pahit dalam belajar, maka bersiap-siaplah untuk menikmati kepahitan dari kebodohan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak ingin bodoh, barang siapa yang tidak ingin merasakan di masa depan pahitnya, getirnya kebodohan, maka bercapek-capeklah terlebih dahulu dalam belajar. Tapi insya Allah kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab niat tulus kita. Langsung saja, insya Allah pada sesi kali ini kita akan belajar tentang isim alat. Dan isim alat adalah rangkaian isim terakhir daripada bab-bab sorof yang telah lalu. Bab sorof dari suatu kata, membentuk suatu kata yang telah lalu, dari isim maf'ul, isim fa'il, sifat musyabbahah, isim tabdil dan lain sebagainya. Ini adalah rangkaian terakhir, adalah sesi atau pembahasan terakhir daripada isim-isim itu. Apa itu isim alat? Apa isim alat? Barangkali mendengar namanya kita sudah bisa menerka-nerka apa itu isim alat. Namanya saja alat. Alat itu dari bahasa Arab ya. Alat adalah dari bahasa Arab. Dia diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama, yaitu alat. Contohnya ini adalah pulpen spidol. Spidol ini adalah alat. Alat untuk apa ya? Alat untuk menulis, ya. Atau ini penghapus. Penghapus adalah suatu alat. Alat untuk apa ya? Alat untuk menghapus tulisan. Ya. Jadi ini alat. Nah, barangkali kita sudah bisa menerka apa itu isim alat. Isim alat ya, pasti ada kaitannya dengan alat-alat ini. Alat menulis, alat apa dia punya namanya? Alat menghapus dan lain sebagainya. Yuk, kita supaya lebih jelas lagi kita simak bersama-sama apa kata pengarang kitab Muntaha. Isim alat. Isim alat atau ismul alah adalah kata yang mengandung makna alat. Gampang banget. Isim alat adalah kata yang mengandung makna alat. Jadi isim itu kata benda atau benda, baik itu benda wujud ataupun abstrak. Dan alat adalah alat. Sesuatu yang digunakan untuk mempermudah orang lain dalam suatu pekerjaan. Ini alat tulis. Kata kerjanya menulis ya. Jadi alat tulis adalah suatu benda yang digunakan untuk mempermudah orang lain untuk menulis. Ini alat hapus. Suatu benda yang digunakan untuk memudahkan orang untuk menghapus tulisannya. Dan begitu seterusnya. Alat. Jadi isim alat adalah kata yang mengandung makna alat. Paham dah alat ya? Apa alat itu? Alat yakni sarana yang membantu terlaksananya suatu pekerjaan, yang mempermudah suatu pekerjaan manusia. Contoh, kalau di kitab ini contohnya miftahun. Contohnya kata miftahun. Miftahun dalam bahasa Arab artinya kunci. Miftahun. Kok bisa jadi kunci? Asalnya kan fathah. Miftahun asalnya fathah gitu. Ya. Miftahun.
Miftahun ini dari kata kerjanya fataha. Fataha. Miftahun dari fataha. Fataha adalah kata kerjanya fi'il madhi. Miftahun menjadi isim alat. Fataha artinya membuka. Ketika sudah jadi miftahun isim alat berarti apa? Alat untuk membuka. Apa alat untuk membuka? Alat untuk membuka adalah kunci. Kalau pintu terkunci, ada kunci tak bisa dibuka. Maka alat untuk membuka pintu itu adalah kunci. Makanya bahasa Arab disebut miftahun atau isim apa? Isim alat. Isim alat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Alat untuk membuka surga adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah mustahil seorang bisa masuk surga. Tanpa keimanan dalam hatinya akan ketiadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, maka tidak mungkin orang itu bisa masuk surga. Waliyadu billah. Itu miftah. Contoh lainnya misalkan ini, penghapus dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya mimsahatun. 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 Isim alat. Artinya penghapus. Dari apa dia kata kerjanya? Masak. Masak artinya menghapus atau mengusap. Menghapus itu kan menghapus, mengusap juga. Atau menghapus. Ya. Nah, menjadi isim alat menjadi mimsahatun. Artinya alat untuk menghapus. Alat atau benda yang digunakan untuk mempermudah orang menghapus suatu tulisan. Mimsahatun. Jadilah kita menyebutnya penghapus. Ya, gitu. Jadi isim alat adalah isim atau kata yang mengandung makna alat. Apa itu alat? Alat adalah sarana untuk mempermudah pekerjaan seseorang. Isim alat dibentuk dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya 3. Ya. Isim alat terbentuk dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya 3. Dari fi'il madhi yang jumlah hurufnya lebih dari 3, serta bahkan dari isim jamid. Isim jamid sudah lalu ya. Nah, ingat-ingat, isim alat bisa dibentuk dari fi'il madhi yang dari fi'il madhi yang hurufnya membentuknya adalah 3. Bisa dibentuk dari fi'il madhi yang huruf pembentuknya adalah lebih dari 3, 4, 5, 6. Bahkan juga dia bisa dibentuk dari fi'il jamid. Kalau sebelum-sebelumnya kan isim maf'ul, isim apa lagi? Isim fa'il, isim tafdil, semuanya dibentuk imma dari fi'il madhi huruf 3 ataupun fi'il madhi lebih dari 3. Itu saja. Tapi untuk isim alat dia juga ada tambahan. Bisa dibentuk juga dari fi'il yang jamid. Fi'il yang jamid. Contoh masing-masing dari fi'il madhi huruf 3 atau fi'il madhi lebih dari 3 atau isim jamid adalah sebagai berikut. Apa? Yang pertama, yang dibentuk dari fi'il madhi 3 huruf. Contohnya apa? Contohnya sobuha. Nah, sobuha. Sobuha itu berpagi-pagi alias berterang-terang. Karena pagi itu kan terang. Sobuha artinya berterang-terang alias terang, bersinar. Contoh yang pertama. Contohnya yang pertama, fi'il madhi tiga huruf. Contohnya apa? Sobuha. 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 Sobuha dalam bahasa Arab artinya terang, sinar. Makanya as-subh itu adalah pagi, yang mana pagi permulaan terang.
Misbahun. Apa artinya misbah? Yang di atas lampu. Artinya lampu. Misbah artinya lampu. Ya. Somoha adalah terang. Wah itu fi'il madhi kata kerja. Terang alias bersinar, berterang-terang atau bersinar. Nah, misbah adalah alat untuk bersinar, alat untuk terang. Apa? Lampu. Lampu adalah alat yang digunakan untuk menerangi apa? Ruangan. Ya. Itu contoh fi'il madhi, contoh isim alat yang dibentuk dari fi'il madhi 3 huruf. Lalu yang kedua, contoh isim alat yang dibentuk dari fi'il madhi lebih dari 3 huruf. Contohnya apa? Contohnya adalah i'tazara. Contohnya adalah i'tazara. I'tazara. Ya, contohnya i'tazara. Fi'il madhi lebih dari 3 huruf. Yang kedua lebih dari 3 huruf. I'tazara. Jadinya apa? Isim alatnya menjadi i'tazarun. I'tazara isim alatnya menjadi i'tazarun. I'tazara isim alatnya menjadi i'tazarun. I'tazara artinya adalah menutup atau bersembunyi. Lalu ketika diubah menjadi isim alat yang menjadi i'tazarun, artinya apa? Artinya alat untuk menutup. I'tazara berapa huruf? 1 alif, hamzah, ta, zai dan ra. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf berarti lebih dari 3 huruf. Lalu contoh untuk isim alat yang dibentuk dari fi'il jamid adalah isim apa? Isim alat yang dibentuk dari isim jamid adalah contohnya nih. Qalamun. Qalamun adalah isim jamid. Dia tidak bisa dirubah huruf. Artinya apa qalamun? Pena atau pulpen atau pulpen. Lalu isim alatnya apa? Miqlamatun. Qalamun, pena, isim alatnya miqlamatun. Nah, miqlamatun ini isim alat buat qalamun. Artinya apa? Kan qalamun sudah alat, sudah alat tulis. Nah, miqlamatun ini alat untuk apa? Alat untuk meletakkan pena tersebut atau tempat. Alat meletakkan pena. Pena, qalamun, miqlamatun alat untuk meletakkan pena. Ya. Ingat-ingat, jadi isim alat itu bisa dibentuk dari fi'il madhi 3 huruf. Contohnya somoha menjadi misbah, alat terang, lampu. Bisa dibentuk dari isim dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf, 4, 5 atau 6. Contohnya apa? I'tazara menjadi i'tazarun. Artinya i'tazara menutup, i'tazarun jadi alat penutup. Lalu bisa dibentuk dari isim jamid yang tidak mustaq menjadi qalamun dan menjadi isim jamid adalah qalamun menjadi isim alatnya miqlamatun. Ya. Jadi bisa dibentuk dari 3 macam asal. Fi'il madhi 3 huruf, fi'il madhi lebih dari 3 huruf ataupun isim yang jamid. Bagaimana lalu cara membentuknya?
cara membentuk isim fi'il madhi yang 3 huruf, 4 huruf atau dari isim jamid kepada isim alat, caranya adalah dengan menganalogikan lagi fi'il madhi ke salah satu 3 wajan tersebut. Apa saja? Yang pertama wazannya adalah mif'alun. Yang kedua wazannya adalah mif'alun. Yang ketiga wazannya adalah mif'alatun. Kita punya 3 wazan. Yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alun, yang ketiga mif'alatun. Ya. Contohnya mif'alun menjadi mif'sahun. Mif'alun contohnya menjadi Sayyidina Muhammad mibrodun. Mibrodun. Mif'alun contohnya menjadi misbahun. Mif'alatun contohnya menjadi mif'sahatun. Kita ambil contoh untuk wazan mif'alun. Ya. Fi'il madhinya 3 huruf apa ya? Ba'da. Kita menganalogikan fi'il madhi 3 huruf ini ba'da kepada wazannya isim alat, yaitu mif'alun. Jadinya apa? Jadinya mif'alun. Ya. Ba'da artinya sejuk. Ba'da artinya sejuk. Mif'alun artinya alat penunjuk. Apa alat penunjuk? Jadi kulkas, jadi dispenser dan lain sebagainya. Lalu contohnya mif'alun. Fi'il madhinya 3 huruf fathah. Fathah. Kita mau berubah menjadi isim alat, tinggal analogikan saja ke wazan mif'alun. Mif'alun fathah jadi kalau jadinya apa? Miftahun. Miftahun. Ya. Miftahun mif'alun. Miftahun mif'alun. Ini mif'alun mif'rodun. Mif'alun mif'rodun. Sama dengan analogikan tadi. Lalu yang ketiga wazan mif'alatun. Ya. Wazan mif'alatun. Contohnya kanasa. Contohnya kanasa. Kanasa. Menyapu. Menyapu ruangan, menyapu rumah, kanasa. Mau berubah menjadi alat sapu atau isim alatnya menjadi apa? Kita analogikan wazan mif'alatun. Menjadi apa? Jadinya miknasatun. Miknasatun. Ya, miknasatun mif'alatun. Miknasatun mif'alatun. Atau tadi masaha, jadi mimsahatun. Mimsahatun mif'alatun dan terus sebagainya. Jadi tinggal analogikan saja. Nah, semua kata yang bermakna isim alat yang tidak mengikuti wazan ini dihukumi sima'i, disebutnya sima'i. Semua kata yang bermakna isim alat, semua kata yang bermakna isim alat, yang bermakna alat untuk atau benda untuk memudahkan pekerjaan seseorang, kalau tidak mengikuti wazan ini, tidak mengikuti wazan mif'alun, mif'alun atau mif'alatun, maka hukumnya sima'i, bukan qiyasi, bukan dianalogikan, nggak bisa dianalogikan tapi sima'i. Kalau ada dengar kata yang ternyata dia itu isim alat, oh ini benda yang memudahkan orang untuk pekerjaan seseorang, lalu dia ternyata tidak mengikuti wazan ini, bentuknya nggak mif'alun, nggak mif'alun atau nggak mif'alatun, maka itu tetap isim alat atau tetap suatu alat yang memudahkan pekerjaan seorang, akan tetapi tidak mengikuti
wazan saja, tidak bisa dianalogikan saja, maka disebutnya simai. Ya. Contohnya apa? Contohnya munkholun. Munkholun apa? Munkholun artinya yang buat pasir. Ayakan pasir. Munkholun. Kan nggak ada wazan. Mif'alun sama mif'alatun. Tidak ada munkholun atau muf'alun. Munkholun wazannya muf'alun. Tidak ada wazan tiga itu. Ya. Maka tidak kena. Atau contohnya misalkan paksun, kampak, atau seifun, pedang, atau sarurun, atau parang. Paksun, kampak itu alat untuk memudahkan orang suatu pekerjaan. Apa ya? Memotong kayu. Ya. Atau seifun, memotong korban, atau memotong leher orang, misalkan. Kan alat dia. Akan tetapi itu tidak dalam wazan yang tiga ini. Tidak dalam wazan mif'alun sama mif'alatun. Maka yang seperti ini disebut simai, alias boleh dengar dari orang Arab ngomong saja, bukan dari hasil analogi. Dia tidak mengikuti wazan-wazan tersebut. Nah, dari penjelasan panjang lebar di atas yang sudah lalu juga, sesi-sesi yang sudah lalu juga, dapat disimpulkan dan diringkaskan bahwa isim dalam bahasa Arab ada 21 macam. Apa saja itu? Saya ulang kembali. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim mamdud, yang ketiga isim mangkus, lalu keempat isim ain, yang kelima isim dhamir, yang keenam isim isyarah, tujuh isim mauful, lalu isim istifham, isim kinayah, isim fi'il, isim shad, isim alam, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, mubalaghah isim fa'il atau sighah mubalaghah, lalu isim tabdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ya. Itu yang terakhir adalah isim alat yang sesi yang kita pelajari kali ini. Saya ulang kembali untuk menguatkan. Jadi isim alat adalah isim atau kata yang mengandung makna alat. Apa itu alat? Alat adalah suatu benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya miftahun, kunci. Kunci dari kata fataha, membuka, miftahun alat pembuka alias kunci. Itu wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian sesi kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.